Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman masih dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat menjalankan aktivitas dimanapun teman-teman berada. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada subscriber saya, teman-teman, keluarga yang masih setia mendukung dan menyaksikan video saya sampai dengan saat ini. Baik, di depan saya sudah ada satu buah unit handheld konsol gaming. Tentunya ini adalah handheld gaming yang sudah populer ya, teman-teman pasti sudah familiar. Ini adalah PS Vita Slim ya. Jadi saya akan membahas sedikit tentang PS Vita Slim yang saya beli di tahun lalu. Apakah masih worth it digunakan di tahun 2024? Oke, dan di sini akan coba saya review dan saya bahas sedikit berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan. Oke, tapi jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar. Apapun pertanyaan, diskusi, silahkan diklik di kolom komentar. Yuk kita bahas. Baik, jadi ini adalah PS Vita Slim ya. Ini PS atau konsol portable ya, konsol handheld gaming yang dirilis pertama sekali di tahun 2011. Ya, jadi konsol ini dirilis oleh Sony Entertainment ya, dan dirilis tahun 2011, sekitar 10 tahun yang lalu ya lebih, dan sudah dihentikan proses produksinya, servernya di tahun 2019. Jadi praktis ini sudah tidak ada lagi unit yang baru, hanya saja ini unit-unit yang didaur ulang atau bahasanya di refurbish ya. Dan ini saya dapatkan dengan harga yang cukup ekonomis ya, kurang lebih. Kenapa saya bilang harganya ekonomis? Karena dengan berbagai fitur dan keunggulannya teman-teman, nanti akan saya bahas, sudah melampaui dan sudah sama dengan handheld gaming yang diproduksi di tahun ini ya, tahun sekarang ya, di 2024. Harganya itu saya dapatkan di kisaran 2 jutaan. Mungkin teman-teman kalau nanti bisa cari ya, 2 jutaan ke bawah itu juga ada, tergantung memori yang digunakan. Oke. Dan itu menurut saya sudah cukup ekonomis ya, sudah cukup worth it dari harganya dengan fitur yang ada. Oke. Pertama, kita lihat ya. Di sini adalah dari spesifikasinya ya, teman-teman. Ini spesifikasinya ya, dia memiliki layar 5 inch ya, 5 inch layarnya ya. Kemudian layarnya sudah touchscreen ya. Nanti akan kita lihat ya, layarnya sudah touchscreen. Kemudian di sebelah kiri ya, sebelah kiri panelnya ada joystick ya, ada joystick. Kemudian ada analog ya, ini stick ya, keypad stick, kursor ya, ini ada joysticknya analog. Kemudian ada tombol menu ya, tombol menu ya, ada logo PS-nya, dan ini speakernya. Oke, di sebelah kanan ya juga ada tombol cross, circle, triangle, dan block ya, atau tombol petak ya. Jadi layaknya konsol Sony PlayStation ya, ini tombol-tombol yang klasik yang masih digunakan ya. Lihat. Dan di sini juga diberikan satu buah analog ya. Jadi ada dua di sini, kiri kanan analog ya. Nah, seperti keypad, seperti joystick pada umumnya ya. Dan ada juga speaker ya, jadi kiri kanan speaker stereo. Dan ini ada tombol start dan tombol select. Jadi penampilannya seperti stick PS atau joystick ya, atau DualShock, apapun namanya ya. Kemudian teman-teman lihat, ada selain dia layarnya layar sentuh touchscreen, dia dilengkapi dengan kamera. Di sini ada kamera ya. Kamera depan ini 0,3 megapiksel. Jadi ada beberapa fitur game yang memerlukan kamera, dan tentunya kamera ini bisa digunakan untuk merekam dan memfoto ya. Jadi spesifikasinya sudah unggul. Dan ya kalau kita lihat di bagian atas juga ada tombol di bahu ya. Ini L1 dan ini R1. Oke, seperti stick ya, joystick. Kemudian ada tombol volume plus dan minus ya. Ini untuk volume up, volume down. Kemudian ini ada slot cartridge ya, teman-teman. Untuk kita tahu ya, PS Vita ini kan dirilis ya dengan cartridge khusus ya. Dan di sini sudah ada slot cartridge plus memori. Jadi teman-teman sekarang udah gamenya sudah digital, tinggal masukin aja memori di sini, di download ya. Tombol power di bagian sini. Oke. Di samping, nah oke, di bawah teman-teman juga bisa lihat ini ada USB micro USB ya, karena masih memang produksi lama, jadi masih USB untuk digunakan untuk
data ya, pindah data dan untuk charging ya. Jadi USB, kemudian ada audio jack ya, earphone 3,5 mm. Kemudian ya ini juga ada slot ya. Oke. Kemudian ini ada tempat untuk hand strap kiri dan kanan. Oke, selain itu di bagian belakang kita bahas juga ya, di bagian belakang teman-teman ada tombol L1, kemudian di sini ada tombol, ada semacam keypad atau semacam pad ya, pad untuk R2 dan L2. Jadi ini adalah pad, ini juga bisa ditekan, ini ada sensornya R2 dan L2, kemudian dilengkapi juga dengan kamera belakang 0,3 megapiksel dan seperti ini ya, ringkas sekali ya, ada logo PS. Oke, ini seri 2000 ya, PS Vita Slim. Ada dua model, PS Vita Fat dan PS Vita Slim. Cuman yang saya punya adalah PS Vita Slim. Oke, ini yang terbaru. Dan kita timbang ya bobotnya. Salah satu keunggulan lainnya adalah di bobotnya. Teman-teman lihat, sebegitu ringkasnya. Lihat ya, bobotnya hanya 230 gram saja. Nggak sampai 300 gram, nggak sampai 500 gram, 230 gram. Jadi ringan sekali. Jadi saya senang ini, bawa ini saya taruh di tas ya, kadang bisa juga diselipin di celana ya, ataupun sling bag gitu ya. Ini digunakan untuk main di perjalanan, di dalam kereta, dalam mobil, kemudian di sela-sela waktu kerja, istirahat, di taman. Ini ringan sekali. Ukurannya juga kalau saya bandingkan dengan mouse ya, ini mouse yang normal seperti ini ya, kurang lebih hampir sama aja. Jadi ringkas sekali. Bahkan kalau untuk Nintendo Switch ya agak lebih besar, ataupun Steam Deck, ROG Ally ya, apapun itu lebih besar bentuknya. Jadi ini lebih ringkas dan ini praktis. Jadi itu yang menjadi keunggulan lainnya ya, selain harganya, fiturnya, kemudian keunggulan dari praktisnya, portable-nya. Oke. Kemudian ya yang keempat, nah saya akan coba bahas di sini adalah fitur-fiturnya. Teman-teman jangan khawatir ya, dengan harga yang segitu teman-teman sudah banyak dapatkan fitur-fitur di sini ya. Ini fitur-fitur yang layaknya handheld gaming yang dirilis tahun 2024, semua bisa. Ya, ada PS4 Link yang bisa digunakan untuk remote play. Teman-teman kalau ada PS4 tinggal main di sini ya, dikonekkan dengan ini WiFi yang sama ya, kita bisa main dengan di sini ya dengan santai ya. Kemudian ada fitur messages ya, Play Store, browser. Ada juga untuk memutar video ya, musik, memainkan musik, foto. Di sini juga ada fitur email, kalender, content manager ya, ada beberapa. Ada juga PS3 remote play ya, ini bisa digunakan. Jadi teman-teman bisa main PS4, PS3 dengan santai dimanapun ya, asal ada konsolnya ya, konsol PS3, PS4 nya untuk dihubungkan gitu ya. Terus setting, nah ini ada beberapa fitur-fitur game ya. Gamenya ini saya bilang ini adalah game AAA untuk konsol-konsol ya pada masanya ya, seperti PS2, PS1, PS3, bahkan ada game yang masih dirilis di PS4 ya, teman-teman lihat ya. Ada FIFA 2021 ya, Call of Duty, terus Need for Speed ya, MotoGP, God of War, Resident Evil ya, Uncharted, ini game-game yang populer juga, Final Fantasy, Minecraft, Farming Simulator, Real Fishing, GTA San Andreas, Vice City ya, Silent Hill ya. Ini game-game ini juga bisa dimainkan di PS2, PS3, bahkan ada yang masih dirilis di PS4. Jadi fiturnya banyak sekali. Saya tunjukkan ya salah satu fitur yang ini yang sudah di Henkaku atau yang sudah di CFW ya istilahnya, atau yang di hack lah ya, sudah di hack, diinstal plugin CFW. Nah di sini teman-teman lihat, ini berbagai macam server ya, game yang tersedia di sini ya, teman-teman bisa lihat. Ini game jumlahnya sekitar 3.438. Ini game PS Vita ya, teman-teman juga bisa lihat. Ini ada beberapa game lagi. Ada game untuk PS1 ya, untuk PSP, kemudian game untuk PSP DLC dan yang lainnya ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Banyak sekali ya. Game PS Vita 3.400 ya. Ini untuk game PSP, PS1 1.100, dan untuk game PSP aja udah 1.500, kurang lebih hampir 5.000, 6.000 game ya. Kalau keseluruhan bisa sampai dengan 7.000, 8.000 game. Jadi tinggal dipilih saja teman-teman ya, pilih gamenya, game apa, servernya Asia, Eropa, Jepang ya, ataupun Amerika ya, tinggal diinstal ya, kemudian dimainkan ya. Oke, jangan khawatir. Jadi banyak sekali fitur-fitur game di sini. Maka saya bilang dengan
harga dan spesifikasi seperti itu, ini sangat worth it ya, masih worth it digunakan teman-teman. Tinggal kalau udah bosan uninstall, install game yang lain ya. Siapa yang nggak kenal dengan game-game PS1? Ini game-game retro yang wah luar biasa. Ini saya senang sekali ya bisa bernostalgia dengan game-game PS1, PS2 yang masih bisa di-download dan dimainkan di konsol sekecil dan sepraktis ini. Dan jangan khawatir, teman-teman juga bisa download game dari luar ya, dari misalnya dari browsing, dari internet ya, dari layanan-layanan game di internet. Seperti GTA San Andreas dan GTA Vice City ini saya download dari beberapa situs, beberapa server game yang memang menyediakan game digital seperti ini ya. Oke, juga ada beberapa plugin ini untuk emulator, plugin segala macam. Ini banyak sekali fungsinya, saya nggak mungkin jelaskan satu persatu. Yang jelas ini emulator VitaCell, VitaDeploy ya, dan oke, apapun itu ya. Adapun Adrenaline ini untuk bermain game PS1 ya, ini emulator untuk main game PS1. Kemudian ada juga auto plugin ya, auto plugin 2. Jadi teman-teman ini bisa diinstal dan nanti teman-teman banyak sekali fiturnya. Oke, jadi ini cukup menarik bagi saya. Dan saya bisa bilang berdasarkan pengalaman saya ini worth it sekali sih. Ini saya pikir di 2024 masih sangat layak digunakan. Harganya ekonomis, spesifikasinya cukup handal ya. Dan kemudian teman-teman juga punya akses beribu-ribu game ya. Bisa mainkan game Game Boy juga bisa mainkan game PS1, PS2, PS3 juga bisa digunakan di sini. Tinggal nanti dipilih aja emulator dan di-download. Banyak aksesnya. Kemudian spesifikasi, harga, fitur, dan yang jelas ini portable sekali dibandingkan dengan handheld gaming yang dirilis di sekarang. Ini jauh lebih portable ya teman-teman. Kalau Steam Deck ya tahu sendiri ukurannya, ROG Ally ya, ataupun Nintendo Switch Lite ya, Nintendo Switch itu juga ukurannya jauh lebih besar ya daripada PSP ini ya. Jadi menurut saya ya, berdasarkan pengalaman saya setelah kurang lebih 1 tahun ini pemakaian, ini masih worth it untuk digunakan bagi teman-teman yang memiliki keinginan untuk bermain game retro dengan harga, dengan budget yang ekonomis. Bisa gunakan atau bisa beli konsol handheld gaming PS Vita Slim seperti ini, oke? Dan ya ini juga sudah terhubung di WiFi ya, jadi bisa digunakan untuk WiFi. Jadi jangan khawatir, kita bisa dapatkan akses internet dan baterainya juga di sini ya 25%. Baterainya itu untuk kapasitasnya itu sekitar 2100 ya mAh. Jadi mungkin untuk pemakaian full dia bisa sampai dengan 2 jam sampai 3 jam lah. Pengalaman saya itu 2,5 jam untuk 2100 mAh itu. Jadi ya oke lah ya di masa itu ya. Untuk CPU-nya ARM Cortex A9 ya dengan 4 core, dan memorinya RAM-nya 512 MB dan VRAM-nya 128 MB. Jadi ya seperti itulah review untuk PS Vita di tahun 2024, dan ini saya pikir cukup worth it teman-teman ya, masih worth it digunakan di tahun 2024. Oke, mungkin ada teman-teman pengalaman atau pendapat yang lain, silahkan di-share di kolom komentar. Tombol like jika suka, dan dislike jika videonya kurang menarik ataupun teman-teman kurang setuju. Jangan lupa sampaikan apapun saran, diskusi, dan insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.